Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar ya untuk pendataan non ASN ya, ataupun pendataan tenaga honorer ya. Ini khususnya di aplikasi BKN ya, untuk pendataan non ASN.bkn.go.id. Nah, khusus untuk kesempatan hari ini teman-teman ya, kita akan berbagi informasi ya. Ini mungkin solusi ya, atau mungkin bisa disebut juga sebagai langkah ya. Jadi langkah alternatif yang mana ketika apa yang harus kalian lakukan ya, jika kemungkinan besar ya, di sini banyak sekali yang menanyakan ketika dalam pengisian data ya di tenaga honorer di aplikasi BKN ya, ini misalkan ada yang salah upload foto ya. Jadi seharusnya backgroundnya warna biru ya, misalkan dia salah upload background warna merah misalkan, atau mungkin salah upload ijazah ya, seharusnya dia mengupload ijazah S2 ataupun mungkin ijazah S1 tetapi mungkin salah dokumen lain, atau mungkin dia salah upload SK ya, atau bukti gaji, yang mana selain ini juga mungkin ada yang salah edit atau isi data. Nah, sedangkan seperti yang kita ketahui ya, mereka sudah mencetak kartu informasi akun ya. Jadi ketika dia sudah mencetak kartu informasi akun ataupun dia sudah mencetak bukti pendataan tenaga non ASN, mungkin dia baru disadari ya bahwa ternyata ada kesalahan ya dalam penulisan ataupun dalam pengisian datanya. Ya, nanti apa yang harus dilakukan, mungkin bagaimana untuk solusinya ya, nanti kita coba akan memberikan informasinya. Nah, mungkin ini juga salah satunya ya. Jadi pertanyaan dari teman-teman, bagaimana cara yang sudah buat akun cuma latar foto salah jadi merah ya, bagaimana cara merubahnya. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang kita ambil dari komentar-komentar yang ada. Ini ada juga dari cintanya kalau salah input data nomor KK ya. Nah, ini bagaimana cara perbaikinya sementara kartu informasi akun sudah muncul. Nah, ini tentunya seperti yang sudah kita pahami bahwa sebelum pembuatan akun itu ada data-data yang perlu diinputkan ya. Salah satunya adalah nomor KK dan juga nomor NIK. Nah, terakhir di sini banyak sekali ya. Di sini saya honor sudah 13 tahun Pak, tapi yang saya masukkan pendataan 1 tahun ya. Nah, ini karena kepencet resume. Nah, ini mungkin kalau hanya resume dan dia belum mengakhiri ya, tentunya masih bisa dirubah. Tetapi kalau sudah diakhiri, tentunya dia tidak bisa melakukan perubahan data ya. Di sini bagaimana cara merubahnya. Nanti coba kita akan memberikan penjelasan terkait dengan teman-teman yang ada kesalahan datanya ya. Nah, mungkin yang dikhawatirkan teman-teman itu adalah di sini ya. Nanti apakah akan berpengaruh ya, atau menjadi masalah dengan pengangkatan atau mungkin ketika dia ikut seleksi P3K maupun CPNS, ketika di dalam pendataan non ASN ini atau tenaga honorer itu ada kesalahan. Nanti fokus kita akan ke sini ya. Terus yang kedua tentunya setelah kita cross check teman-teman, ada beberapa kesalahan memang di dalam di dalam pendataan tenaga honorer ini. Mungkin bagi teman-teman yang belum selesai ya, itu bisa lebih hati-hati ya. Bagi teman-teman yang sudah selesai, mungkin nanti kita akan berbagi tipsnya ya, atau kita akan berbagi informasinya bagaimana untuk mencikapi hal tersebut ya. Mungkin yang kita yang kita dapati atau kita cross check di lapangan itu beberapa kesalahan data ya. Misalkan ketika mengupload foto, ini latar belakangnya tidak biru ya, tetapi merah. Seperti di panduan memang yang dibutuhkan itu adalah biru. Ya. Terus ada juga yang salah upload ijazah, atau mungkin data ijazah yang salah. Mungkin ada juga yang salah upload SK pengangkatan ya, atau mungkin ada bukti honor. Terus di riwayat kerja ya belum ditambah ya, mungkin ada salah data. Itu bisa dirubah apa tidak. Dan yang terakhir mungkin ada data lain tetapi sudah difinalisasi atau resume. Nah, ini masih bisa dilakukan perubahan data apa tidak. Nah, di sini nanti kita akan fokus di sini ya, apakah bisa dilakukan edit atau perubahan datanya ya. Sebelum lanjut teman-teman, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung aja kita akan membahas bagaimana cara atau apa yang harus kalian lakukan ya ketika ada kesalahan data pada pengisian di aplikasi tenaga honorer atau aplikasi non ASN di aplikasi BKN ya. Jadi memang untuk pendataan non ASN itu memang sudah mulai ya, artinya sudah mulai bisa dilakukan pengisian data itu sekitar September ya. Jadi sekitar September di minggu ke-1 kalau kedua teman-teman ya, itu sudah bisa mulai melakukan penginputan data ya.
Tetapi di lapangan memang banyak sekali teman-teman ya kendala-kendala yang dihadapi, salah satunya adalah kesalahan data. Nah, sebenarnya untuk pengisian data ini BKN sudah mengeluarkan ya, di sini ada buku petunjuk ya, atau buku petunjuk pendaftaran untuk pendataan non ASN, atau buku petunjuk pendaftaran ya. Jadi sebelum kalian melakukan atau pengisian data itu sebenarnya sudah diberikan rambu-rambunya atau sudah diberikan juknisnya ya. Nah, ini sebelum pengisian pendataan di tenaga non ASN. Nah, terus lalu bagaimana jika ada kesalahan data ya? Seperti yang sudah kita jelaskan, ada background merah ya, misalkan salah upload ijazah, salah upload SK pengangkatan dan seterusnya ya. Di sini banyak sekali. Nah, apakah bisa dilakukan edit data atau perubahan data apa tidak? Nah, ini jawabannya ya. Ini jika data sudah difinalisasi, jadi artinya data itu sudah difinalisasi, artinya ketika kalian membuat akun, sudah diproses untuk pembuatan akun dan sudah mencetak kartu informasi akun, ataupun kalau kalian sudah melakukan pengisian data, kalian sudah melakukan resume ya, sudah resume dan sudah dilakukan proses mengakhiri proses pendataan, ya artinya ketika sudah difinalisasi, maka di sini tidak bisa dilakukan edit atau perubahan data lagi. Ya, jadi paham ya. Jadi apapun yang kalian lakukan ketika sudah dilakukan finalisasi ya, atau sudah kalian akhiri, itu sudah tidak bisa lagi dilakukan edit atau perubahan data lagi. Nah, ini misalkan contohnya ya, ketika kalian dalam pembuatan akun ya, di sini ada langkah 3 itu pengecekan data ulang. Nah, di sini sebenarnya ini sudah diberikan peringatan ya. Jadi sama sistem sudah diberikan peringatan bahwa setelah pembuatan akun diproses, Anda tidak bisa melakukan perubahan data ya. Pembuat akun seperti nama ya. Jadi misalkan ada kesalahan nama, itu sudah tidak bisa lagi dirubah. Ya, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto. Nah, ini mungkin yang seharusnya ya, kalau seperti ini ya, seharusnya yang diminta adalah biru. Misalkan ada yang salah background merah, di sini juga sudah dijelaskan. Ketika kalian sudah mengakhiri, maka sudah tidak bisa lagi dilakukan perubahan data atau edit data. Ya, pastikan tidak ada kesalahan dalam pengisian datanya. Nah, ketika kalian sudah klik proses pembuatan akun ya, maka di sini kalian sebenarnya diberikan lagi ya, konfirmasi lagi apakah Anda sudah yakin ya bahwa semua isian data kalian itu sudah benar. Ketika kalian sudah yakin, nah maka nanti akan mencetak informasi pendaftaran atau kartu informasi akun. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah tidak bisa lagi dilakukan perubahan data teman-teman ya, mulai dari identitas, nama, tempat lahir, jenis kelamin ya, ataupun background foto. Kalau sudah muncul kartu informasi akun seperti ini. Nah, terus kalau masih dalam resume, jadi kalau kalian sudah pengisian data ya, di sini ada pengisian biodata, riwayat pekerjaan, yang terakhir ada di resume. Kalau kalian masih di posisinya di resume ya, di sini belum tercentang ya, artinya kalian belum mengakhiri, ini masih bisa. Artinya kalau misalkan ada data-data yang misalkan SK-nya salah diupload atau mungkin ijazahnya salah upload, itu masih bisa dilakukan perbaikan kalau posisinya resume seperti ini. Ya, tetapi kalau sudah dicentang seperti ini, teman-teman, sudah dicentang dan di sini sudah diakhiri ya. Nah, di sini ada dicentang dan di sini sudah dicentang dan di sini sudah diakhiri proses. Nah, ini sudah nggak bisa lagi dilakukan perubahan data, ya. Jadi akhir proses dari pendataan di sini sebenarnya juga sudah di-warning kembali ya. Jadi sudah diberikan peringatan oleh sistem bahwa setelah pendataan ini diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendataan ya, seperti biodata, riwayat pekerjaan serta unggahan dokumen. Unggahan dokumen di sini tentu ada ijazah. Ya, terus ada bukti SK pengangkatan dan juga ada bukti honorarium. Ini tentunya sudah tidak bisa lagi dilakukan perubahan data, ya. Nah, di sini kembali diingatkan lagi, pastikan kembali semua data Anda sudah benar. Kalau Anda sudah yakin, ketika klik tombol iya, maka selesai resumenya. Di sini sudah nggak ada centangnya. Nah, di sini kalau resume seperti ini sudah selesai ya, teman-teman. Artinya sudah tidak bisa lagi dilakukan edit atau perubahan data. Ya, karena nanti sudah muncul ya dua kartu informasi akun. Di sini yang kedua adalah kartu untuk pendataan tenaga non ASN. Ya, paham ya? Jadi sudah tidak ada solusi lah. Terus bagaimana Pak solusinya? Kalau misalkan sudah sampai di sini tapi kita baru tahu datanya kita itu salah, ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang penting ya, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan ya pertama ya di sini ya, tetap tenang ya. Artinya kan teman-teman nggak perlu panik ya. Nah, coba teman-teman hubungi admin instansinya ya. Admin instansinya apakah bisa direset atau diubah datanya atau tidak. Nah, ini jadi karena memang kalau kita lihat teman-teman di dalam sini ya, sebenarnya di sini juga ada helpdesk ya. Di sini juga ada helpdesk-nya, nah, tetapi teman-teman nanti bisa mencoba di layanan helpdesk ya, di bantuan di sini. Tetapi kalau pengalaman kita teman-teman ya, di sini pengalaman kita ini memang sulit ya.
Di sini sebenarnya bisa, tetapi juga sulit ya. Di sini ada beberapa aduan ya terkait dengan misalkan nanti ada di sini ada tanggal lahir yang tidak sesuai atau ada nama yang tidak sesuai ya. Nah, di sini ada namanya bantuan atau ada helpdesk-nya. Yang pertama, silahkan kalian bisa menggunakan ini ya. Kalian bisa menggunakan bantuan helpdesk atau mungkin kalian bisa menghubungi instansinya ya. Tetapi kalau pengalaman kita biasanya instansi juga dia tidak mau ya untuk melakukan reset atau merubah datanya, karena bisa dipastikan nanti mesti akan membludak ya, dia akan bolak-balik ke instansi. Oke ya, jadi tetap tenang. Jadi silahkan koordinasikan dengan instansinya atau kalian bisa menggunakan layanan ya, bisa menggunakan layanan helpdesk yang mana data-data kalian yang salah, dan coba kalian bisa melakukan perubahan atau bisa menghubungi helpdesk yang ada di laman ya di pendataan non ASN. Nah, yang berikutnya teman-teman, apakah nanti akan berpengaruh ya dengan pengangkatan atau ikut seleksi P3K atau CPNS? Jadi mungkin teman-teman itu jangan salah paham ya. Jadi artinya dalam pendataan ini tidak ada hubungannya ya, atau tidak ada pengaruhnya dengan pengangkatan P3K ataupun CPNS. Jadi tidak ada ya, di sini dijelaskan bahwa tidak ada ya. Nah, yang perlu diingat teman-teman, ini adalah pendataan ya. Jadi ini pendataan. Nah, ini bukan pemberkasan. Nah, ini berbeda lagi kalau misalkan teman-teman yang sekarang ya, misalkan lulus P3K guru misalkan, di situ kan ada pemberkasan ya, ada upload ijazah dan seterusnya. Nah, ini perlu diingat bahwa ini adalah masih pendataan. Jadi pendataan tentu ya, mungkin kalau ada kesalahan ya tentu artinya data kalian sudah masuk ya. Tapi ini bukan pemberkasan, dan pendataan ini ya tidak ada hubungannya ya dengan pengangkatan menjadi P3K atau CPNS. Jadi terpisah karena semua laman untuk seleksi ya, untuk seleksi CPNS maupun P3K yaitu melalui laman sscsn.bkn.go.id ya. Nah, yang berikutnya perlu kita pahami juga ya bahwa tujuan pendataan ya atau tujuan dari pendataan tenaga non honorer ini ya, ini bukan untuk mengangkat ya tenaga non ASN ini menjadi ASN tanpa tes ya, tetapi tujuannya adalah di sini ya. Jadi ada 3 tujuan ya. Jadi untuk memetakan kebutuhan, ada penyusunan kebijakan, dan terakhir adalah penataan dengan pengawasan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa tentu tidak ada hubungannya. Nah, di sini dijelaskan juga teman-teman, kalau kita melihat ya, di sini ada edaran ya dari Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, khususnya di Provinsi Jawa Timur terkait dengan teknis pendataan tenaga non ASN ya, dan konfirmasi tenaga honorer kategori 2. Nah, di sini kalau kita lihat di poin 7 di sini dijelaskan kembali ya bahwa pendataan tenaga non ASN ini bukan sebagai persyaratan ya pendaftaran CPNS atau P3K ya. Adapun kebijakan setelah pendataan dimaksud, ini masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pan-RB ya. Jadi tentu kalau kita mau ikut di P3K misalkan, tentu kita harus mengikuti ya, ada peraturan dan juga ada persyaratannya. Misalkan untuk guru ya, di sini ada Juknis pelaksanaan P3K guru ya tahun 2022, ataupun mungkin di sini juga ada peraturan BKN ya terkait dengan pengadaan P3K ya untuk jabatan guru pada instansi daerah tahun 2022. Jadi nanti tetap ketika kalian mau mengikuti seleksi P3K maupun CPNS itu tetap harus mengikuti aturan dan persyaratan yang berlaku. Ya, jadi kita ambil kesimpulannya bagaimana solusi ketika ada kesalahan data ya, tentunya teman-teman tetap tenang dan jangan panik ya. Coba hubungi atau koordinasi dengan admin instansinya ataupun juga dengan mencoba ya layanan helpdesk teman-teman ya. Di sini ada layanan helpdesk, silahkan untuk dimanfaatkan ya. Terus yang terakhir perlu diingat bahwa pendataan ini bukan untuk pengangkatan P3K atau CPNS. Jika mau ikut seleksi P3K atau CPNS, ya ini harus tetap mengikuti seleksi dan aturan yang berlaku. Yang terakhir jangan lupa teman-teman untuk timeline ya pengisian pendataan tenaga honorer untuk prafinalisasi sampai dengan 30 September dan finalisasinya adalah 31 Oktober 2022. Ya teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.